beriman kepada Tuhan dan janjinya. Haleluya, Victorious Kids. Apakah Victorious Kids tahu tentang tokoh Alkitab yang bernama Abraham? Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Mengapa? Karena Abraham tetap beriman kepada janji Tuhan berapa lama pun waktunya. Kita juga harus demikian, karena secara rohani kita semua adalah anak-anak Abraham. Janganlah kita hanya beriman kepada janji Tuhan selama 1 hari saja atau 1 minggu saja, lalu bila tidak langsung digenapi, kita berhenti beriman. Tetapi biarlah kita tetap beriman sampai janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita, berapa lama pun waktunya itu. Karena kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, dan segala sesuatu pasti indah pada waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Victorious Kids, sebelum dia bernama Abraham, namanya adalah Abram. Dalam Kejadian 15 ayat 5-6 tertulis, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari ayat tadi kita dapat belajar bahwa kita harus percaya kepada apa kata firman Tuhan. Bila Tuhan telah berfirman, maka Tuhan akan melakukannya. Bila Tuhan telah berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Biarlah Victorious Kids suka membaca firman Tuhan, sebab dari firman Tuhan Victorious Kids akan belajar bahwa ada banyak janji Tuhan bagi kita anak-anaknya. Kalau Victorious Kids tidak belajar firman Tuhan, maka Victorious Kids tidak akan mengetahuinya. Tapi bila Victorious Kids belajar firman Tuhan dengan setia, maka semakin hari Victorious Kids semakin tahu lebih banyak, dan Victorious Kids dapat percaya bahwa semua janji Tuhan tersebut akan digenapi. Walaupun butuh waktu untuk penggenapan janji Tuhan, tetapi bagian kita adalah tetap hidup dengan iman. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah yang dilakukan Abram. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan, yakni dia akan memiliki banyak keturunan. Tahun demi tahun berlalu, namun Abram tetap tidak punya anak. Sampai umurnya 99 tahun, dan dia telah menjadi tua, namun janji itu belum digenapi. Kejadian 17 ayat 4-5 menuliskan, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan Abram benar-benar percaya akan janji Tuhan ini. Namanya tidak lagi Abram, melainkan Abraham. Artinya bapa orang percaya. Tiap hari dia dipanggil sebagai Abraham atau bapa orang percaya. Walau dia belum menjadi seorang bapa,
namun ucapannya menunjukkan imannya. Victorious Kids, bila kita tetap percaya pada janji Tuhan, maka ucapan kita juga harus berubah. Sama seperti nama Abram berubah menjadi Abraham. Biarlah mulai saat ini kita juga mempraktekkannya. Misalnya, kita belajar tentang salah satu janji Tuhan bagi kita, yakni Tuhan berjanji Victorious Kids akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, maka tetaplah percaya pada janji Tuhan ini dan ubahlah perkataan Victorious Kids sesuai dengan janji ini. Tiap hari ucapkan, saya berhasil, saya menjadi kepala, saya akan naik karena saya adalah pelaku firman. Jangan lagi katakan, soal ujian dari sekolah sangat sulit sekali, saya akan gagal dalam ujian. Atau pelajaran ini sangat susah, saya tidak akan pernah dapat mengerti. Itu semua menunjukkan bahwa Victorious Kids tidak percaya kepada janji Tuhan tersebut. Janganlah bersikap demikian. Tetaplah lakukan perintah Tuhan, yakni belajar keras, rajin dan jujur. Dan tetaplah percaya Victorious Kids akan berhasil. Teruslah mengucapkan hal itu dengan iman, maka pastilah hal itu akan digenapi. Ingatlah bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada Abram dan Sarah dalam Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sama seperti Abraham akhirnya memperoleh janji Tuhan, walau dia dan istrinya Sarah sudah tua. Demikianlah kita juga harus tetap beriman, supaya kita juga memperoleh janji Tuhan. Amin, Victorious Kids. Janganlah berkata janji Tuhan tidak mungkin digenapi dalam hidup kita. Setan mau Victorious Kids membimbangkan janji Tuhan. Janganlah terima tipu daya setan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, hidup kita tetap aman, dipelihara, dan dilindungi Tuhan. Janganlah kita sendiri yang mengeluarkan diri kita dari pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dengan tidak beriman kepada Tuhan dan janjinya. Jika pada masa yang akan datang ada terjadi suatu masalah di dalam hidup Victorious Kids, segeralah membawa masalah itu kepada Tuhan di dalam doa, dan juga bacalah firman Tuhan lebih banyak lagi. Firman Tuhan akan memberikan iman di dalam hati Victorious Kids. Carilah janji Tuhan dalam Alkitab untuk menjawab masalah tersebut, dan mari tetap percaya kepada janji Tuhan itu. Seperti Abraham tetap beriman, dan akhirnya ia menerima penggenapan janji Tuhan, yakni Ishak lahir baginya di masa tuanya. Kejadian 21 ayat 5 berkata, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi sebenarnya tidak mungkin Ishak lahir di usia Abraham yang 100 tahun dan Sarah istrinya yang berumur 90 tahun. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah Victorious Kids punya masalah
yang rasanya tidak mungkin tertolong, maka jangan putus asa. Mari berdoa dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Tetaplah percaya sampai Tuhan menggenapi janjinya. Tetaplah beriman, yang juga berarti tetap berdoa, tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti sudah bekerja menjawab doa kita. Roma 4 ayat 18 sampai 24 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi Victorious Kids, walau tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya. Begitu jugalah kita lakukan. Mari kita tetap percaya dan beriman kepada janji Tuhan bagi hidup kita. Amin. Mari ikuti doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Saya percaya kepada firman Tuhan. Saya beriman kepada janji Tuhan. Saya tidak mau bimbang, dan saya tidak mau putus asa. Saya mau selalu berdoa agar Tuhan menolong hidup saya dan masa depan saya. Saya tidak sanggup menolong diri saya sendiri, tetapi saya percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas, yang sanggup menolong saya. Saya mau tetap beriman kepada Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Saya tidak akan berhenti beriman. Dalam